Oke, kembali lagi di channel saya. Nama saya adalah Margo Kumoro Indrostoto. NIM saya adalah 203030702107. Kali ini kita akan membahas tentang hakikat paragraf. Paragraf merupakan miniatur dari suatu karangan. Syarat-syarat sebuah keterangan ada pada paragraf. Memenuhi seluk-beluk paragraf berarti juga memenuhi miniatur dari sebuah bangunan atau yang disebut karangan. Untuk dapat memenuhi paragraf secara baik, kita perlu mengetahui batasan-batasan paragraf. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam suatu karangan. Dari yang tersebut, terdapat kesimpulan hal-hal berikut. Yang pertama, paragraf mempunyai ide pokok atau gagasan utama yang dikemas dalam kalimat topik. Bagi penulis, ide pokok itu menjadi pengendali untuk kalimat-kalimat penjelas atau pengembang agar tidak keluar dari pokok pembicaraan. Kemudian yang kedua, salah satu dari sekumpulan kalimat dalam paragraf merupakan kalimat topik, sedangkan kalimat-kalimat lainnya merupakan pengembangan yang berfungsi memperjelas atau menerangkan kalimat topik. Yang kedua, gagasan utama dan kalimat topik. Fungsi kalimat topik sangat penting, yaitu memberitahukan kepada pembaca mengenai apa yang diperbincangkan di dalam paragraf itu. Semua kalimat yang membina paragraf itu secara bersama-sama menyatakan satu hal atau satu tema tertentu. Untuk membuat paragraf, kalimat topik harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Pengembangan paragraf dilakukan untuk memerinci secara cermat gagasan utama yang terkandung dalam kalimat topik. Dalam pembuatan paragraf, gagasan utama yang dituangkan dalam kalimat topik dapat diletakkan pada bagian awal dan akhir, di tengah, atau dapat pula menyebar ke seluruh bagian paragraf. Secara umum, paragraf yang efektif mempunyai ciri-ciri, yaitu pertama, mengandung satu gagasan utama yang diperjelas dengan beberapa pikiran penjelas. Dua, pemikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama. Yang ketiga, gagasan utama dan penjelas yang dikemas dengan kalimat yang luas atau efektif. Dan yang keempat, kalimat yang satu berkaitan serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Struktur paragraf. Kalimat penjelas tersebut berfungsi mendukung, menjelaskan atau mengembangkan kalimat topik. Kalimat yang berlangsung menjelaskan kalimat topiknya disebut kalimat pengembang langsung atau kalimat pengembang mayor. Sedangkan kalimat yang secara tidak langsung menjelaskan kalimat topik disebut kalimat pengembang tak langsung atau kalimat pengembang minor. Banyaknya kalimat pengembang langsung dan pengembang tak langsung sangat tergantung pada luas dan sempit cakupan informasi yang terdapat pada kalimat topiknya. Struktur paragraf yang diawali dengan kalimat pengembangan dikategorikan sebagai paragraf induktif. Paragraf seperti itu selalu dimulai dengan perincian atau pernyataan khusus, kemudian ditutup dengan konklusi dalam bentuk kalimat topik. Paragraf yang baik, paragraf pengembangan seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya tentu saja disesuaikan dengan maksud atau tujuan penulis. Di samping itu, sebuah tulisan dapat pula disusun menurut urutan yang umum ke yang khusus atau dari yang khusus ke yang umum. Secara umum, rambu-rambu paragraf yang baik meliputi kesatuan, kepaduan, kelengkapan atau ketuntasan, keruntun atau konsistensi. Kesatuan paragraf. Salah satu hal yang mendasar untuk memperhatikan penulis adalah kesatuan paragraf. Kesatuan berkaitan dengan adanya sebuah gagasan utama dan beberapa gagasan tambahan atau penjelas yang mendukung gagasan utama itu. Dalam gagasan tambahan tersebut tidak boleh terdapat arah berunsur atau informasi yang sama sekali tidak berhubungan dengan gagasan pokok. Kemudian kepaduan paragraf.
Paragraf bukanlah merupakan kumpulan kalimat yang masing-masing terdiri sendiri. Paragraf dibangun oleh kalimat yang mempunyai hubungan atau keterkaitan. Pembaca dapat dengan mudah memahami dan mengikuti jalan pikiran penulis tanpa hambatan akibat adanya lonjakan pikiran yang membingungkan. Kata transisi, ungkapan penghubungan antar kalimat. Kata transisi merupakan penghubung konjungtor atau perangkai yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dan sebuah kalimat atau antar kalimat dengan sebuah paragraf. Ketepatan penggunaan kata transisi berpengaruh terhadap ketegasan informasi gagasan dalam kalimat yang sama dapat memunculkan informasi yang berbeda karena perbedaan menggunakan kata-kata transisi. Referensi atau pengacuan merupakan hubungan antara referen dan lambang yang dipakai untuk mewakilnya. Dengan kata lain, referensi merupakan unsur luas bahasa yang dituju oleh unsur bahasa. Referensi eksoforis adalah pengacuan terhadap maujud yang terdapat di luar teks bahasa, seperti manusia, hewan, alam sekitar, atau suatu kegiatan. Sementara itu, referensi endoforis adalah pengacuan terhadap maujud yang terdapat di dalam teks bahasa. Teks yang biasanya diwujudkan oleh prononia, baik prononia persona, prononia demonstrativa, maupun prononia komparatif. Substitusi. Substitusi atau penyuluhan adalah pengganti konstituen dengan menggunakan kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan kata yang diacunya. Penyuluhan itu merupakan salah satu cara untuk membangun kepaduan paragraf dengan cara mengganti suatu unsur dengan unsur lain yang acuannya tetap sama. Dalam hubungan antar bentuk, kata atau bentuk lain yang lebih besar daripada kata seperti frasa atau klausa. Sinonim. Sinonim berarti bahwa dua butir leksikal memiliki makna yang hampir sama atau mirip. Sinonim dapat juga dikatakan sebagai ungkapan baik berupa kata, frasa maupun kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Antonim. Antonim adalah oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan secara umum. Antonim memiliki ciri-ciri berikut. Antonim penuh dengan kejenjangan. Anggota tingkat pasangan menunjukkan beberapa ciri perubahan seperti kepanjangan, kecepatan, ketelitian, dan sebagainya. Kemudian untuk menyatakan agar lebih dan sangat, anggota pasangan yang bergerak dalam pertentangan arah. Oposisi mutlak. Dalam oposisi ini, kata-kata yang dipertentangkan bersifat tidak mutlak atau sering disebut dengan oposisi kutub. Maka kata yang satu dan kata yang lain yang dioposisi itu cenderung bergradasi atau terdapat tingkat-tingkat makna. Oposisi hierarki. Dalam oposisi hierarki, maka kata yang dipertentangkan menyatakan suatu deret, jenjang, atau tingkatan. Kata-kata yang teroposisi ini merupakan kata-kata yang berupa nama, suatu ukuran, satuan hitungan, dan penanganan, jenjangan, pangkatan. Oposisi relasional. Dalam posisi ini, maka kata-kata yang dipertentangkan bersifat saling melengkapi. Kehadiran kata yang satu karena yang kata yang lain menjadi oposisinya. Jadi, kehadiran kedua kalimat yang dioposisikan harus ada. Kemudian keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut
Jika uraian informasi disajikan secara urut, tidak ada informasi yang berlompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Kerututan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Konsistensi. Sudut pandang adalah cara penulisan. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dengan kata lain, sudut pandang dapat diartikan sebagai cara penulis untuk menempatkan dirinya terhadap cerita atau karangan, atau dari sudut mana manusia memandang ceritanya. Berikutnya ini beberapa sudut pandang yang dapat digunakan penulis dalam karangan. Sudut pandang pertama biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya. Sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia atau nama orang yang menjadi tokoh dalam cerita. Kemudian sudut pandang pengamat menempatkan penulis sebagai pengamat serba tahu yang bertindak seolah-olah mengikuti segala tingkah laku dalam peristiwa yang dialami tokoh. Kemudian sudut pandang campuran merupakan kombinasi antara sudut pandang orang pertama dan pengamat. Oke, sekian dari saya. Maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.